Saya pertama itu karena cewek. Karena cewek ya. Mohon maaf nih cewek-cewek yang dulu pernah saya kagumi. Gil banget. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka, atau bisa juga dilihat di channel YouTube Suara Pendidikan Merdeka. Hari ini masih bersama Periasa kembali menyapa teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat malam, karena ini kita malam, udah maghrib sebenarnya. Nah, kali ini kita kedatangan alumni lagi yang baru pulang nih katanya. Dia itu jadi merantau masih di Pulau Jawa. Tapi jauh di ujung, dari ujung ke ujung lah. Nah, siapa sih dia? Kita kenalan dulu, nanti setelah itu kita bakal tanya-tanya apa sih yang dia lakukan di sana. Oke, perkenalan dulu dong Tuan. Oh ya, terima kasih. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Abdul Jabar. Saya lulusan di SMA Negeri 1 Cijeruk juga, angkatan ke-10 tahun 2021 ya. Masih hangat-hangat lah. Hangat-hangat. Ya. Nah, Dimas, sebelum kita berbicara tentang apa yang dilakukan, kayaknya kita harus tahu dulu deh Dimas ini orangnya seperti apa sih. Kayaknya penasaran juga ini kayaknya ya. Bisa diceritakan Dimas dulu tuh keseharian Dimas itu ngapain aja sih waktu sekolah ataupun di rumah atau apapun gitu. Dari mana dulu nih? Dari mana nih enaknya nih? Kalau ngomongin dari jenjang SMP, setuju nggak? Boleh, oke. Boleh. Nah, dulu tuh bisa cerita dong SMP-nya tuh dulu kayak mana sampai sekarang bisa jadi seperti ini tuh, sepanjang apa sih perjalanan kamu itu? Ya, jadi sebenarnya nggak jelas juga sih perjalanan hidup saya ini kan orangnya ikut-ikutan lah, suka ikut-ikutan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah terjamah gitu ya, hal-hal yang pokoknya yang kira-kira kayaknya keren, pasti saya orang-orangnya ikut-ikutan kayak gitu. Jadi dulu ya saya sama lah kayak kalian, pasti sekolah SMP ya kayak gitu. Sempat bandel juga, sempat berprestasi juga. Ini menarik ini, bandel dan berprestasi. Iya. Jadi ya saya dulu SMP itu pernah bandel juga, pernah ikut tawuran juga, pernah nyerang sekolah SMP lainnya. Ya. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, jangan dicontoh untuk hal-hal yang buruknya ya. Iya. Tapi ya bisa diambil nanti apa yang saya sampaikan mungkin di next penyampaian berikutnya ada hal-hal yang baik boleh diambil itunya. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, jadi waktu SMP saya itu sering ikut tawuran. Nah, pokoknya anak sekolah itu pernah saya pukul-pukulin lah. Iya, pernah kasus juga lah sama inilah apa? Sama aparat pernah? Ya, hampir. Hampir sama aparat, hampir kan urusan gitu. Pernah bawa sajam juga kan, karena ketahuan bawa sajam loh. Ya, kalau ya banyaklah bandel-bandel yang lelaki gitu ya. Terus mulai memasuki SMA ya, dulu saya pas lulus SMP tuh bingung milih SMA mana nih. Tapi yang paling dituju ya SMA Negeri 1 Caringin sama Cijeruk ini. Tapi ya sama Cijeruk. Tapi yang paling dekat sama rumah SMA Cijeruk, karena orang tua juga khawatir kan kalau misalkan kebandelan SMP terulang, karena kan nggak takutnya kenakalan di SMP itu terulang lagi di SMA gitu. Ya. Nah, masuk tuh akhirnya di SMA Negeri 1 Cijeruk. Nah, dari awal masuk ini saya pertamanya tuh emang milih pengen IPS banget, pokoknya pengen IPS, gak mau IPA ya. Mantap IPS. Iya, saya juga IPS. Tapi setelah 1 minggu merasakan belajar di kelasnya IPS ya, mohon maaf nih buat teman-teman IPS, bukannya menjelekkan golongan ke IPS-an ya, tapi ya yang saya rasakan gitu ya, agak kurang klop lah mas saya gitu. Kurang klop. Ya, seminggu belajar di IPS 4 waktu itu. Seminggu terus saya minta pindah ke BK. Nah, sampai nangis lah ke orang tua kan, minta pindah supaya bisa diusahakan. Ya dengan beberapa kendala, beberapa masalah, akhirnya alhamdulillah bisa pindah juga ke IPA 3 ya. IPA 3. Dari situ saya belum ikut-ikutan organisasi, belum tahu apa ya komunitas kayak gitu. Ya masih ada kebandelan SMP lah, masih terbawa kebiasaan-kebiasaannya. Jadi ada hal menarik juga nih. Ya, apa ikutan. nih? Ini yang hal menariknya nih. Pertama saya ikutan eskul atau apa namanya? Ya, eskul, organisasi ya, gitu organisasi itu saya pertama itu karena cewek. Karena cewek ya. Mohon maaf nih cewek-cewek yang dulu pernah saya kagumi. Gil banget. Tapi makasih juga buat kalian yang
akhirnya saya bisa sampai di sini karena kalian juga lah. Merubah diri gitu. Iya, ya maksudnya dari saya mulai menyukai ada satu cewek yang saya sukai, akhirnya saya masuk ekskul tersebut lah. Nah, jadi mulai tahu organisasi itu apa, terus manajemen itu seperti apa. Nah, saya mulai masuk ke dunia organisasi itu. Nah, semakin lama makin saya pelajari juga kan. Nah, terus apa lagi ya? Apa nih, seneng gak sih karena hal apa sih yang didapatkan karena cewek bisa merubah diri menjadi seperti ini? Tapi tujuannya pertama itu supaya lebih sering ketemu aja, masuk ekskul itu supaya sering ketemu Dekat sama si cewek ya, itu. ada apa namanya bukan toleransi apa ya? Ya pendekatan Eksistensinya gitu lah. lebih dekat lagi gitu lah, biar tahu kehidupannya sehari-hari lebih ya bisa ngobrol. Tapi setelah akhirnya udah rasa itu hilang ya, maksudnya udah gak ada gitu ya, akhirnya lebih fokus ke eskulnya. Tapi ya sering akhirnya lebih fokus ke latihannya. Awalnya cuman karena cewek, tapi alhamdulillah saya bisa ada prestasi yang bisa saya dapatkan. Tapi sama si cewek itu sempat jadian nggak atau gimana? Enggak sih, cuman menyatakan aja. Dia juga iya gitu. Iya, maksudnya dia juga memiliki perasaan yang sama atau gimana? Iya, tapi ya sering berjalannya waktu adalah hal yang bisa memisahkan gitu. Jadi terpisah. Jadi akhirnya. sering berjalannya waktu menjadi terpisah. Iya, pertama ya ekskul taekwondo saya karena cewek itu. Saya di Semaruk ini cuman 2 ekskul yang saya ikutin. Yang pertama itu saya ikutan volley, tapi nggak terlalu fokus. Yang saya fokuskan ini cuman taekwondo. Taekwondo masuk cuman karena cewek, tapi setelah itu ya udah hilang rasanya. Tapi fokus ke latihan di taekwondonya masih ada lah gitu. Jadi ada semangat gitu. Keterusan gitu ya. Jadi saya rasa di ekskul ini saya bisa mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri, jadi jembatan juga buat ke masa depan saya kan. Alhamdulillah saya waktu tahun 2019 ikutan Kemenpora Cup. Kemenpora Cup. Ya. Itu tingkat nasional. Ya, antar pulau itu se-Indonesia. Saya ikutan waktu itu tanding melawan dojangnya lupa saya. Pokoknya lawan ya, badannya lebih besar dari saya ya. Lawannya lebih besar dari saya, itu pertama kali saya pasti takut kan. Kena lawannya mental kayaknya ya. Ya kena mental lah. Tapi kata Sabem itu sama kayak guru, pelatih gitu ya. Jangan takut, kamu kalau takut, tremor, teriak aja biar lawanmu itu takut kalau kamu memunculkan atau membakar semangat gitu kan. Akhirnya saya teriak sebelum mulai tanding, akhirnya terus dipanggil ke arena, kata wasit ya mulai bertanding lah. Di situ saya tingkatkan percaya diri lah. Tapi kalau udah tanding itu ilmunya lupa, tapi yang penting semangat itu. Semangat itu harus ya ini. Ya. Akhirnya banyak, karena kan kalau di taekwondo itu banyak nendang itu kan poinnya makin tinggi, apalagi kalau kena kepala. Tapi bukan kena muka ya, kena kepala. Karena kan lawan itu pakai safety juga. Semuanya pakai protektor gitu. Ya, protektor di area badan dan kepala, gigi juga di area vital juga pakai kan. Nah, alhamdulillah dengan akhirnya di pertandingan sampai akhirnya saya yang dapatkan juara. Dapat emas ya. Dapat sombong. Peringkat emas. Iya, emas. Padahal yang tadinya merasa takut ketika melihat lawan lebih gede. Iya, tapi begitu saya jalani ya alhamdulillah saya bisa menaklukkan rasa takut dan menaklukkan lawannya tersebut. Nah, pelajarannya adalah lawan rasa takutmu itu. Ya, kalau nggak kita lawan ya kita nggak tahu akhirnya kayak gimana kan. Berani mencoba dulu sih intinya Maya. Ya, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Yang penting mau mencoba dulu gitu. Ya. Terus yang kedua masuk ekskul paskibra nih. Nah, karena cewek juga. Ya, karena cewek juga. Setelah dari cewek yang sebelumnya saya ngelirik cewek ini, pengen ikut paskibra nih. Oh, jadi jadi 2 cewek ini. Iya, 2 cewek yang saya kenal di. Setelah di taekwondo kandas tidak tersampaikan cintanya. Iya. Ngelirik cewek lain. Iya. Jatuh hati mengikuti lagi. Ya, ekskulnya saya masuk ekskul paskibra. Berapa hari dia nggak lanjut. Maksudnya nggak dilanjut di paskibranya. Si ceweknya. Iya, tapi karena udah terlanjur, akhirnya saya memantapkan juga buat fokus lagi di ekskul paskibra. Ya. Tapi tahu nggak alasan si cewek itu mengundurkan diri di paskibra itu karena apa? Mungkin saya ingat lupa sih. Dia katanya ya terlalu pulang malam, terlalu kan pulang malam. Ya kan karena paskibra kan latihannya kalau ada kegiatan, kalau ada event-event gitu ya, lomba, pasti ya, latihannya pasti fokusnya banyak. Iya.
difokuskan intens latihannya gitu. Jadi Makanya dia keluar. kantor Iya. waktu pulang gitu ya, bukan karena takut adanya kamu. Iya, saya juga. Saya masuk dia malah keluar gitu kan. Waduh. Terus Biasanya kan cewek kalau misalnya tahu ada orang yang suka terus berusaha ngedekatin, biasanya dia ngehindar gitu. iya, mungkin salah satu faktor itu juga sih. Karena kan belum terlalu dekat waktu itu. Saya masih ada proses buat pengejaran aja, mendekatkan gitu. Saya masuk, dia keluar, terus saya ya udah bukan terperangkap sih, tapi bisa dikatakan dia juga karena udah terlanjur masuk, daftar. Ya akhirnya saya fokus di Paskibra ini. Nah, di Paskibra ini juga banyak ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan gitu. Kayak contohnya saya ikutan PPI, seleksi PPI itu kan pengibaran di kabupaten, di provinsi, sama di nasional ya, di Istana Merdeka. Tapi bukan rezeki saya cuman itu sampai seleksi sampai tingkat kabupaten tapi nggak lolos, akhirnya mengibarkan di kecamatan. Tapi nggak apa-apa lah karena tugasnya sama-sama mengibarkan bendera sampai ke tiang, ke ujung tiang kan dengan sukses, lancar. Jadi pelajarannya apa yang didapat karena cewek? Ya iya gitu, kita tujuannya pertama itu ya karena cewek ya, laki lah, maksudnya cantik nih, pengen dideketin. Normal gitu ya, Iya. gue sebagai laki-laki gitu ibaratnya sama lawan jenis tertarik gitu ya. Iya, tapi ilmu yang hikmahnya itu ya kita bisa mengenal yang sebelumnya kita nggak tahu, misalkan wawasan lebih luas lagi. Kayak kita waktu ikutan Paskibra itu ada beberapa pelatihan yang saya ikuti. Nah itu enaknya itu kita bisa tidur di hotel kan, tidur di hotel. Sama cewek. Enggak lah, enggak maksudnya sama sekolah-sekolah lain, tapi tetap sama lelaki kan tidurnya. Sejenis. Iya. Tidak tidur di hotel kan, makannya enak, terus dapat uang saku, dapat tas, dapat baju, wah pokoknya banyak yang bisa kita dapatkan. Karena ya salah satunya masuk Eskul Paskibra ini kan. Nah, pelatihan-pelatihan, terus kita lebih banyak tahu juga tentang dunia ini lebih terbuka lagi. Jadi Gitu. transisinya dari masa SMP, masa kelam Iya, ke dulunya SMA, ya orang gitu. tahu suka tawuran, berantem, nenjokin sekolah orang gitu kan, orang-orang. Ya jangan ditiru lah kalau hal yang seperti ini. Tapi kalau misalkan yang masa-masa SMA nih, waktu saya berubah itu mulai ya karena cewek itu sih, maksudnya Cewek. ikut eskul ya mulai terbuka, organisasi itu apa, manajemen itu apa. Nah, mulai terbuka itu ilmu-ilmu ya di dunia inilah. Kayak ilmu-ilmu itu banyak mulai terbuka, mulai saya pahami gitu. Jadi banting setir karena cewek itu tadi ya. Iya sih kayak gitu. Tapi ya makasih buat cewek-cewek. Ya, Mungkin di sini teman-teman penonton ada yang merasa ceweknya Dimas dulu ya, yang Dimas makasih ya. Jar, Tapi sekarang masih jalin silaturahmi, masih jalin lah. masih jalan silaturahmi ya sama yang di taekwondo sama yang di Paskibra itu tadi. Ya, kalau lebih rutin sama yang di Paskibra sih. Oh, lebih rutin sampai sekarang. Iya. Tapi sempat jadian gak sih? Kalau yang sama Paskibra ini sempet jadi. Sempat jadian. Ada dia keluar tapi yang tetap saya semangat buat mendekatinya masih ada. Sempat sampai jadian udah. Walaupun udah nggak satu eskul lagi dulu. Iya, tapi kan satu kelas jadinya. Pantas satu kelas. Satu kelas waktu itu. Iya, jadi gitulah. Terus sempat jadian berarti udah enggak. Sekarang udah enggak. Sekarang ya silaturahmi aja lah, jalin. Sering masih main sih ke rumahnya. Sering main ke rumahnya. Ya masih sering main ke rumahnya. Itu yang menyebabkan udahan itu apa ini? Remaja lah, cinta monyet. Iya kan, kayak main-main aja, suka-suka, iya gitu, sayang-sayang. Tapi mengenal cinta itu di SMA. Nah jadi gini, dulu itu waktu kembalinya jauh ke Kita zaman kembali lagi SD nih. Zaman SD itu. SD. Oke. Kelas 5 saya cuma bisa suka doang, suka. Gak lama terus naik kelas 6 kan. Kelas 6 ya suka aja, suka. Tapi yang mulai suka itu, yang berani mengungkapkan itu ceweknya. Waktu SD. Iya, saya SD. saya kelas 6 SD. Nah, ceweknya ini kelas 1 SMP. Oh, kakak kelas. Iya, kakak kelas. Ih, doyan berondong ya. Iya. Terus saya masuk SMP, tapi jadiannya bukan sama kakak kelas itu. Tapi satu SMP. Iya, satu SMP ada lah. Beda kelas, tapi beda sekolah juga dulu maksudnya. Oh, gitu. Di SD-nya beda, terus satu SMP. Nah, yang suka duluan itu ceweknya. Saya waktu itu nggak terlalu inilah, ke cewek itu nggak terlalu, aduh. Mungkin gimana karena masih polos juga ya waktu itu, Iya, jadi masih belum terlalu abu-abu gitu. Belum Gimana terlalu sih suka gitu pacaran sama itu cewek. ya. Tapi si ceweknya terus ngejar-ngejar ya, akhirnya lulus juga lah. Malah sayanya yang lulus gitu. Tapi akhirnya tetap saya yang nembak dia waktu kelas 7 itu. Nah, mulai pertama-tama tahu pacaran itu ya
karena ceweknya aja yang mulai suka duluan. Oke, jadi cinta pertama itu di SMP. SMP kelas 7 ya, kelas 7. Ya anjay. Jadi Iya. SMP kelas 7 sudah mengenal cinta. Iya, cuman WA-an kan waktu itu masih zamannya kartu tri kan. Oh iya kata. SMS 1 kali, seterusnya gitu. Gratis. 4 kali, seterusnya gratisan. Oh, gratisan Teleponan. jadi SMS-an gitu. Ya pacaran cuma di HP aja, kalau ketemu ya kayak nggak tahu siapa. Nggak kenal, malu gitu kan. Di Ya, kayak- SMP itu. SMP. Satu SMP cewek aja. Iya. Terus ya dulu playboy juga sih. Wah, Mulai playboy. SMP itu bandel lah. Masih pacaran sama yang ini tapi udah nembak yang lain. Jalan sama yang lain, wah kayak gitu lah. Aduh, ini tidak boleh dilakukan ini laki-laki. Nggak jelas lah dulu kan, masih bandel gitu, nggak tahu. Iya, masih polos, masih belum bisa komitmen. Iya. Terus mulai komitmen nih, bukan komitmen semuanya, mulai benar-benar cinta itu bukan akal sih. Kalau udah nih ada kata-kata, kalau ketika kamu sudah mencintai orang, matikan akalmu, egomu, gunakanlah hati dan perasaan. Nah, jadi dalam banget. ya perasaan, jadi kayak gitu. Jangan pakai ego-egoan sekarang itu. Lanjut ke SMA. Nah, ya SMA mulai, lumayan lama itu pacaran. SMA cuma 1 kali aja. Oh, di SMA cuma 1 kali pacaran. Iya, sama eskul Paskibra ini. Sama si anak Esko Paskibra ini. Iya. Spill dong namanya siapa? Ya, tahu lah teman-temannya. Maaf lah kalau mau disebut ya, saya sebut lah Farida namanya. Oi. Farida Hafsah. Hai Farida Malu Hafsah. pasti ini disebut ya, ketawa. Semoga Ya, Farida Hafsah nonton ini ya. ya, Mbak Teh Farida. Betapa- Dulu manggilnya Mbak Farida. Oh, dulu manggilnya Mbak. Ada panggilan ininya juga sih, My Rainbow. Apa? My Rainbow. My Rainbow, pelangiku. Iya. Widih. Kita kan mewarnai gitu kan. Itu Mbak Farida, My Rainbow. Ya dulu lah, maksudnya sekarang kan kita cuma jalin silaturahmi aja kan, masih berteman gitu kan, baik. Dulu itu dulu. Segede apa sih cinta ke si My Rainbow ini? Ya dulu ya kayak gitu cinta, tapi dulu kan masih kayak masih SMP lah, masih ada ego-egonya kan, masih saling berantem, kuat-kuatan ego. Wow, kuat katanya. Tapi pernah ada keinginan untuk misalnya pacaran lama sampai Nah, ke iya. yang seriusan gitu? Iya, pasti kan waktu nembak itu kan, aduh mohon maaf nih, nembaknya juga di bulan yang salah. Di bulan yang salah. Iya, waktu bulan Ramadan itu nembaknya. Waktu bulan Ramadan, waktu kan ada kegiatan acara sekolahan itu smart ya, apa? Pokoknya santri kilat itu apa? Oh iya, pesantren kilat gitu. Ya, pesantren kilat kan. Sanlat ya? Ya, persiapan sehari sebelumnya mulai pesantren kilat itu kan saya nggak ikutan. Nah, saya jemput dia, jemput kan pulang, anterin pulang. Ya, ini apalah modus. Jadi Kang Ojek Mau lah ya. dianterin nggak pulang? Udah sore ya. Akhirnya dia mau. Tapi nggak melipir ke rumahnya dulu. Oh. Saya ajak main kemana-mana dulu. Kebetulan di Lido kan dulu kan masih ada pasar malam tuh, kalau tiap menyambut bulan Ramadan itu kan pasti ada pasar malam. Nah, saya ajak ke situ. Ya ajak main-main jalan-jalan dulu. Nggak makan kan, puasa ya, alhamdulillah puasa. Ngirit ya? Tapi ya batal tetap naik. Saya ajak lah naik tiang lala, tapi pertamanya dia nggak mau. Saya ajak naik tiang lala. Dia di atas kan muter tuh kan, bagian di atas tuh kan berhenti pas di atas ya, karena yang paling bawahnya itu kan ada yang naikin penumpang lah. Penumpang. Bukan penumpang apa ya, pokoknya ya yang naik pengunjung malah itu. pengunjung. Nah kemudian saya langsung ungkapin ya. Oh, jadi ngungkapinnya itu di atas biang lala itu Ya. pas bagian atas. Iya. Sosial Masih ingat ya, sekali. ya dulu kan. Apa yang kamu katakan ke dia? Ya kayak gitulah, lelaki itu mau nggak gitu. Saya tapi nggak ngajak pacaran ya, cuman mau nggak kalau kita lebih dekat lagi kayak gitu. Ya serius gitu, maksudnya serius. Ya mungkin kalau mungkin rezekinya ya kedepannya bisa tetap gitu. Tapi ya akhirnya kandas juga. Iya kayak gitu. Ungkapin di situ belum dijawab tuh. Saya akhirnya pulang, saya anterin ke rumahnya di gangnya. Dia bilang sampai jawab Bismillah. Yaudah iya. Obat tuh senang kan itu. Bentar, ini gokil banget. Jawab iya aku mau jadi pacar, mau pakai bismillah. Iya. Di bulan puasa lagi. Bulan puasa waktu itu. 2000 berapa ya? Lupa. Masih kelas 10 lah. Oh, berarti sekitar 2019-an. 2018 Oh, 2018. Ya kayaknya sekitaran segitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku mau menjadi pacarmu. Enggak sih, enggak bilang pacar, pokoknya ya udah iya. Ya itu ya maksudnya mau ngikutin apa yang saya pengen juga. Yang tadi Tapi- ditekan lebih dekat lagi gitu. Tapi enggak pacar waktu itu bilangnya, mintanya enggak pacar. Nggak minta pacaran. Gitu. Iya. Ya terus deket ya, terus hampir pernah putus juga, balikan lagi. Oh, para putus terus balikan lagi. Iya. Oke. Pernah. Saya juga kan waktu itu toksik juga sih, maksudnya terlalu toksik ke dia gitu. Terlalu ya menyakitkan lah kalau buat hati wanita. Ay,
Kalau Dalam perkataan pria itu ya pria kan masih pakai ego. Kalau wanita kan pasti perasaan. Wah, itulah bertarung. Ketidakseimbangan itu ya akhirnya terpisah. Terpisahkan. Iya. Tapi makasih ya udah sempat mau terus sempat menjalin hubungan. Tapi sampai setelah udahan ya akhirnya masih mau bersilaturahmi. Masih sering ke waktu kemarin cuti libur main ke rumahnya juga. Tanggapan orang tuanya. Ya nanya-nanya gimana sekarang. Ayo. Sering waktu pacaran itu pernah main ke rumahnya ketemu orang tuanya gitu. Jangan pacaran dulu lah. Tapi orang tuanya welcome ya. Iya. Dia kalau mau ngajak main ya jangan diajak keluar, main ke rumah aja kata ibunya kan. Kayak gitu. Jadi lebih sering main ke rumahnya daripada diajak main keluar gitu. Tapi lebih sering banyak melanggarnya diajak main keluar. Waduh, sampai kadang pernah diajak bohong gitu kan, pengen main bareng. Aduh, mohon maaf ya buat ibunya dia. Berdosa dulu. Ini kalau emaknya tahu ini marah gak ya? Ya, tapi kan udah minta maaf juga saya kan waktu main-main ke rumahnya. Ke emaknya minta maaf. Iyalah. Pernah bohongin dia. Enggak jujur minta maaf aja. Enggak tahu minta maaf apa kan dia nanya. Minta maaf aja. Ya, jadi dulu tuh pernah sempat nganterin pulang, tapi nggak langsung nganterin pulang ke rumahnya. Iya, sering dulu sebelum pacaran kok, sebelum nembak itu. Diculik dulu gitu. Iya, ayo pulang bareng enggak? Mana muter-muter dulu ke stasiun Cigombong, ke pasar Cigombong gitu kan, caringin. Ya kemana-mana lah gak jelas. Dan akhirnya tetap kandas juga. Iya. Tapi sekarang udah ada gantinya belum? Gak ada sih, cuman deket aja. Sekarang deket tapi wanita yang lain. Iya, yang lain. Yang lain. Iya, maksudnya bukan si ini gitu. Iya. Yang lainnya dekat sama yang lainnya. Iya. Ya walaupun dekat tapi masih menjalin silaturahmi dengan yang lainnya gitu. Iyalah, nggak terlalu fokus sama satu gini aja. Karena kalau udah jenjang sekarang kan, udah berumur juga. Kan? Udah berumur. Ya. Iyalah, ini jangka juga udah mulai panjang nih. Malah disangka di tempat-tempat kerja, disangka udah punya anak saya. Oh, udah nikah wah. Ketuaan muka saya ini. Pada umur baru berapa emang kalau boleh tahu? Saya kelahiran 2002. 2002 berarti Nah, baru 21 ya sekarang? 2003 ya, masuk 21 Masuk ke 21 tapi udah disangka udah punya anak. Iya, udah berkeluarga. Wah, kacau. Terlalu tua muka saya kan. Terlalu kacau. Tapi emang laki-laki itu emang gitu ya? Iya, kayaknya. Ada targetan nikah di umur berapa? Duh, kalau target nikah ya itu kan masalahnya beda kan. Harus benar-benar kita perhitungkan. Dari segi finansial, mental kita juga, kesiapan kita itu harus benar-benar dipikirkan, kita ukur kan. Ya mungkin kalau misalkan harapan kan bisa aja kita panjatkan kan. Kalau harapan ya di umur 27-an gitu kan. Karena 27-an. lumayan cukup matang lah buat laki-laki buat Menikah gitu di umur 27 ya. Tapi kasihan kalau perempuannya seumuran kan. Kita sibuk kerja karir, dia sibuk nggak sibuk sih mikirkan umurnya terus berlanjut. Cuman masalahnya gini, sorry to say ya, kalau di perkampungan gini, di daerah gini, perempuan umur 22, 23 belum menikah itu biasanya jadi gunjingan tetangga, ya nggak sih? Iya sih, itu kan ya mulut tetangga kan nggak terlepas pasti dari penilaian pasti banyak aja yang diucapin, yang dinilai mereka tuh pasti ada aja kan. Tapi kalau misalnya ceweknya nih, mudah-mudahan deket jodoh sama yang sekarang, nuntut gitu, padahal belum umur 27, nuntut menikah, lebih memilih meninggalkan atau bertahan dulu. Ya kalau misalkan semuanya udah tercapai harapannya, terutama kan pasti membahagiakan orang tua. Kalau misalkan semuanya udah terpenuhi, ya maksudnya udah siap gitu. Saya merasa yakin, kayaknya udah cukup nih di umur sekian buat memantapkan hati meminang. Anjay. Tapi kan kalau di umur segini masih muda ya, nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang paling main-main aja, gitu, ketemu gitu aja. Jadi sekarang yang nggak dipikirkan tuh main gitu. Ya iya, tapi ya nggak, maksudnya main-mainnya itu nggak terlalu yang membuang-buang waktu, membuang biaya kayak gitu, nggak terlalu sih, nggak. Kalau dulu kan waktu zaman sekolah uang nabung ya buat pacaran aja, main ke Curug gitu kan. Jadi dulu pas zaman sekolah itu nabung duit itu buat pacaran. Iya, dulu saya juga waktu sekolah itu sempat udah kerja sih, bantu bukan kerja juga sih, bantu bapak gitu. Jadi ngirim gas ke warung kan, Dapat jatah lah. Ya, beberapa warung. Jadi ke warung itu kan misalkan kirim 10 tabung. Nah, dijual ke warung itu kan misalkan 19.000. Nah, ngambil dari gudang itu 17, berarti kan dapat untung 12. Per tabungnya itu Ya, 2.000 tabung. untungnya. Tabung 2.000. 2.000. Iya, Jadi kalau bisa nganterin 10 tabung
20.000 Ya, untungnya. kalau misalkan dalam sehari 5 warung terus rata semua 10 ya, alhamdulillah lumayan kan. 10 tabung, 10 50 tabung berarti kan? Heeh. Kali 2. 100.000 Ya, lumayan dalam kan? satu hari. Iya. Kalau Tapi kan misalnya seminggu seminggu itu ada ini sih. Nggak tentu juga sih, kadang seminggu itu satu warung itu minta 2 kali, 3 kali kalau misalkan lagi butuh banget kan. Tapi kalau misalkan normalnya semua satu warung seminggu itu 1 kali. 1 minggu sekali. Iya, 1 minggu Uang sekali. itu. Jadi hasil dari keuntungan itu dipakai pacaran. Iya. Jadi kan sia-sia kan, capek-capek, udah ludes. Tapi Tapi- kan itu kan jadi bagian effort juga Ya, kan. bagian lipat juga ini buat ceweknya yang dulu sempat dibagiakan Dimas, kamu harus beruntung. Dia jadi kurir nganter gas ke warung itu Ya. buat ajakin jalan kamu gitu. Ya dulu juga sempet lah kayak gitu, kerja dari SMP juga ikut bantu-bantu bapak kan. Limbah juga kan, barang-barang bekas, jual beli barang bekas di rumah. Ya, sempet bantu-bantu juga kayak gitu. Manggul apa dulu kan bahasa Sundanya manggul kan, manggul lekdotan. Gitu. Rongsokan gitu Ya rosokan kayak gitu, barang-barang bekas ke rumah-rumah gitu kan. Kayak gitu. Dari SMP sih kalau mulai bantu-bantu orang tua. Sebenarnya malu juga sih, malu dilihat teman-teman pas. Tapi kalau udah SMA mikir juga ngapain malu. Saya sampai masuk SMA sampai sekarang itu ya masih dibiayain sama orang tua dari hasil kerja kayak gini, halal kan. Halal. Ngapain harus malu ya. Kalau misalkan orang lain yang orang tuanya bekerja di tempat-tempat yang luar biasa kan, itu kan rezekinya mereka, Iya. ada rezekinya masing-masing lah. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan punya orang tua petani atau ya apapun itu ya jangan malu selagi Halal. uang bapakmu yang diberikan buat makan kamu itu masih halal ya. terima aja Ya, ya. terus Syukur ya. saya juga pernah dengar kata-kata ini apa? Ada di podcastnya Deddy Corbuzier ya, polisi menceritakan ya dulu bapaknya juga seorang petani, mensukseskan 3 anaknya ini lelaki jadi aparat semua kan. Dia bilang gini, apa dari bapaknya sih? Nah, bapak tidak memberikan uangmu dari uang yang haram, makanya kamu bisa sukses seperti ini ya. Oh, itu Iya. sama Bribka Herman kalau nggak salah. Saya lupa Polisi ya. motret itu Pokoknya ya, aku pernah nonton juga lihat itu. di ini ya, reels kan di Oh. YouTube cuma selewat-selewat aja. Nah, kata-kata itu ya yang akhirnya saya terfikirkan, oh iya dulu kayak Terngiang-ngiang gini. sampai Ya. sekarang gitu ya. Ya alhamdulillah ya karena saya dihidupkan dari pekerjaan bapak saya seperti itu, ya alhamdulillah saya akhirnya bisa merasakan nikmatnya dari dari apa Perjuangan itu. ya nasi yang diberikan dari uang halal itu. Alhamdulillah lah. Oke, nah itu aja mungkin pembahasan tentang kisah asmara, Ya dulu kan. kelamnya, bahagianya sama Dimas. Setelah ini di video yang kedua kita akan berbicara tentang mengenai pekerjaannya yang sekarang. Kalian penasaran? Tunggu video part 2-nya, oke? Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.